Hai Doser, balik lagi bersama saya Ica di podcast Cakep di Balkon, cakap-cakap di balik mikrofon dari Studio Kominfo STAN Kabupaten Deli Serdang. Kali ini kita bakal ngobrol santai bareng dua sosok inspiratif pemenang Putri Batik Cilik dan Putri Remaja Sumut Pariwisata 2025. Dua generasi muda yang bukan cuma cantik dan berprestasi, tapi juga punya semangat tinggi dalam melestarikan budaya dan mempromosikan pariwisata daerah. Yuk kita kenalan lebih dekat dan dengar cerita seru di balik perjalanan mereka. Halo Sinta, halo Cecilia. Halo Kak. Halo, jadi boleh nggak sebelum kita masuk pertanyaan, kakak mau mengenal kalian lebih dalam dulu. Mungkin dari Cecilia dulu, bisa dikenalkan dirinya, kegiatannya apa, sekolah di mana, umurnya berapa. Halo, saya Cecilia Florence Wijaya, Putri Remaja Sumatera Utara Pariwisata 2025. Saya 16 tahun dan saya bersekolah di Primary School. Halo semuanya, perkenalkan saya Sinta Angelina Tarigan, Putri Batik Cilik Indonesia tahun 2024, berumur 14 tahun, sekolah di Yayasan Safiatul Amaliyah Medan. Oke, kita mulai ya, tapi kita santai-santai aja ya, kita cakap-cakap aja. Mungkin aku mau ke Cecilia dulu nih. Cecilia, jadi Putri Remaja Wisata Sumatera Utara 2025 pasti bukan hal yang mudah ya. Boleh dong diceritain gimana awalnya kamu bisa ikut dan akhirnya terpilih nih jadi Putri Remaja Wisata. Apa sih yang memotivasi kamu untuk mengikuti ajang ini? Oke, awalnya karena cinta banget sama daerah sendiri. Saya kagum melihat keindahan alam dan budaya di Sumatera Utara. Saya ikut kompetisi ini bukan hanya untuk tampil, tetapi untuk belajar juga tentang kepemimpinan, public speaking, dan rasa tanggung jawab untuk membawa nama daerah. Jadi kalau boleh tahu nih, apa sih yang memotivasi diri Cecilia untuk mengikuti ini? Yang memotivasi saya ya keluarga saya, teman saya, dukungannya. Iya, benar, keren banget jawabannya. Jadi nggak hanya untuk mengikuti ajang ya, bukan hanya tampil ya kan, tapi karena bangga sama daerahnya. Oke, nah ini ke Sinta nih. Kamu kan masih muda ya, masih kecil juga. Tapi udah berhasil jadi Putri Batik Cilik Indonesia 2024. Nah, boleh dong kasih tahu gelar nih, gelar ini buat kamu secara pribadi apa? Apa sih arti gelar ini untuk kamu? Dan ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan selama menjalankan peran ini? Artinya bagi Sinta ini adalah sebuah kebanggaan sekaligus tanggung jawab bagi Sinta. Tanggung jawabnya adalah Sinta harus bisa melestarikan apa itu batik, bisa mengajarkan apa itu batik, dan Sinta bangga di usia sekarang Sinta memiliki prestasi dan Sinta bisa melestarikan batik itu sendiri. Oke, masih kecil-kecil tapi public speakingnya bagus sekali ya. Luar biasa. Nih balik lagi nih kita ke Cecilia. Sekarang banyak banget ya program besar seperti Asta Cita dan PHTC yang fokus ke pengembangan daerah. Menurut Ceci, gimana ya cara anak muda bisa ikut berperan dalam mendukung program-program kayak gini, terutama di bidang pariwisata? Oke, saya percaya bahwa anak muda adalah motor perubahan. Kita bisa mendukung program pemerintah lewat tindakan nyata, seperti ikut promosi wisata digital, bantu UMKM, dan terlibat dalam kegiatan sosial. Setuju sih sama jawaban-jawabannya ya. Sekarang nih, pengen tahu lah pendapat dari Sinta. Menurut Sinta, apa sih makna batik itu sendiri dan kenapa penting banget anak-anak remaja ikut melestarikan sejak dini? Menurut Sinta, batik itu bukan hanya kain, tapi setiap goresan dan motifnya memiliki filosofi yang sangat dalam. Dan mengapa anak usia dini harus bisa memahami batik? Menurut Sinta, mereka harus melestarikannya sejak dini, agar ketika mereka dewasa, mereka bisa lebih menjaga warisan budaya kita. Ya benar, warisan budaya tak akan pernah hilang ya. Oke, kalau ngomongin wisata, Cecilia kamu pasti udah keliling banyak tempat di Sumatera Utara ya? Udah banyak banget wisata-wisata yang didatengin gitu ya kan? Jadi menurut kamu nih, potensi wisata apa di Deli Serdang yang paling menarik dan perlu banget dikembangkan? Deli Serdang mempunyai pesona yang luar biasa, seperti danau linting yang eksotis, Sibelangit yang sejuk dan asri. Tetapi kalau harus pilih satu yang paling diprioritaskan, saya memilih desa wisata dan wisata
kuliner yang lokal, disertai dukungan wisata alam. Kalau harus pilih satu yang paling diprioritaskan, saya memilih desa wisata alam sama wisata kuliner disertai dukungan dari wisata alam, karena kombinasi ini memberikan nilai tambahan seperti pengalaman yang autentik. Ya. Dan juga mendorong ekonomi dari masyarakat langsung. Oke, jadi ada nggak salah satu tempat wisata nih yang jadi favorit Cecilia yang ada di Deli Serdang? Untuk saya sih Danau Linting sih, karena tempatnya kayak eksotik. Oke, nah untuk Sinta nih, dari sekian banyak motif batik di Indonesia, kamu punya nggak motif favorit yang paling kamu suka? Boleh dong diceritain kenapa kamu suka motif itu? Jujur, motif batik kan banyak. Tapi yang paling Sinta suka kayaknya motif parang deh. Soalnya setiap Sinta lihat motif parang tuh, itu tuh motifnya tuh memiliki makna yang dalam sebenarnya. Itu maknanya adalah supaya kita jangan sampai putus asa. Jadi setiap Sinta melihat motif itu seperti memberikan semangat kepada Sinta. Membawa motivasi yang baik ya, tetap semangat. Oke. Kita lanjut ke Cecilia. Sekarang nih, anak muda tuh akrab banget sama media sosial. Menurut Ceci, gimana sih caranya biar media sosial bisa dimanfaatkan buat bantu promosi wisata daerah, termasuk wisata di Deli Serdang? Dari hal yang simpel aja sih, kita bisa bikin vlog waktu jalan-jalan ke tempat wisata, bikin reels tentang budaya lokal. Yang penting jadi diri sendiri dan tetap autentik, karena konten yang sederhana itu jauh lebih ngena kalau jujur. Ya benar, daripada fake-fake ya. Iya. Kalau Sinta, di era sekarang kan banyak banget ya anak muda yang lebih suka gaya modern dan jarang pakai batik. Menurut Sinta, apa tantangan terbesar buat melestarikan batik, dan gimana cara Sinta ngajak teman-teman sebaya biar ikut bangga pakai batik juga? Jujur banyak banget tantangannya, dan di sekitar Sinta banyak banget ngeliat teman-teman Sinta contohnya tuh lebih menyukai budaya asing. Dan Sinta tuh kadang sedih ngeliat orang cuman menggunakan batik pada acara formal saja, padahal banyak banget desain-desain yang keren kalau misalnya dipakai di acara hari-hari. Cara Sinta agar mengenalkan ke teman sebaya adalah contohnya kalau ada kreasi di sekolah, biasa Sinta bilang gimana kalau kita buat batik aja nih, dan mereka jadi mulai suka gitu sama batik. Oke, memang caranya sesederhana itu, tergantung mau atau enggaknya teman kita ya kan. Oke, Ceci, selama perjalanan kamu sebagai putri remaja wisata pasti banyak banget pengalaman seru. Nah, nilai apa yang paling berkesan buat kamu, dan gimana kamu menyeimbangkan kegiatan ini dengan sekolah dan kehidupan pribadi? Saya selalu belajar untuk tetap rendah hati, tetapi tetap percaya diri. Kita boleh bersinar, tetapi harus ingat untuk membumi. Dan saya bikin jadwal harian supaya bisa tentukan yang prioritas. Tapi saya juga meluangkan waktu supaya bisa istirahat juga. Yang penting tidak mengganggu sekolahnya ya. Nah, kalau Sinta nih, terakhir ya dari saya, apa sih harapan kamu buat batik Indonesia dan generasi muda di masa depan? Harapan Sinta untuk generasi muda untuk mulai melestarikan batik. Tidak hanya menggunakan batik pada acara formal, namun juga pada acara hari-hari. Sehingga batik kita bisa dikenal oleh dunia. Oke, nah untuk Ceci, sebagai Putri Remaja Wisata Sumut 2025, apa langkah nyata atau proyek yang ingin kamu jalankan ke depan? Dan gimana juga persiapan kamu menuju final Putri Remaja Indonesia 2025 yang sebentar lagi berlangsung? Ada pesan nggak buat masyarakat Deli Serdang? Saya mau bikin pergerakan Travel Smart, Love Local. Ini di dalamnya ajakan buat anak muda untuk bangga terhadap produk lokal. Dan pesan saya untuk masyarakat di Deli Serdang, saya sekarang fokus dalam menjalankan advokasi saya, yaitu Cecilia Explore, yang bergerak di bidang kemanusiaan dan sosial. Dan saya mohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Deli Serdang dan seluruh Sumatera Utara, supaya saya bisa membanggakan nama daerah kita ke panggung nasional. Boleh dikasih tahu tanggal berapa finalnya?
28 Oktober. Oke, nah sebelum kita tutup nih, aku punya challenge untuk kalian berdua. Pertama mau challenge ke Sinta dulu, oke ya. Boleh nggak sih challenge untuk mengenalkan batik Deli Serdang? Yuk dong kita lestarikan batik yang ada di Sumatera Utara. Salah satunya adalah batik Gorga, karena memiliki motif yang unik dan juga indah. Dan salah satunya ada juga loh di Deli Serdang, namanya batik daun sirih, yang memiliki makna keteduhan dan juga perlindungan. Oke, keren. Nah, kita beralih ke sesi. Boleh dong challenge gimana cara kamu mengenalkan wisata yang ada di Deli Serdang? Ayo kita promosikan pariwisata di Sumatera Utara, seperti Danau Toba dan Pulau Samosir. Dan tidak kalah menariknya, di Deli Serdang ada wisata seperti Lau Mentar dan Danau Ginting yang mempunyai 2 warna. Cantik banget loh. Banyak lagi, ayo datang dan buktikan sendiri keindahan alamnya. Teman-teman dan sobat di Cakep di Balkon, pada tanggal 28 Oktober ini, saya akan mengikuti karantina di Jakarta dalam pemilihan Putri Remaja Indonesia. Mohon doa dan dukungannya ya. Dukung saya melalui voting di bawah ini ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Bupati, Bapak Dr. Asriludin Tabunan, dan Bapak Wakil Bupati, Bapak Lomlom Suwondo, serta Diskominfostan dan Disbud Porapar Kabupaten Deli Serdang yang telah mengundang Sinta ke podcast Cakep di Balkon. Terima I want to give kasih. my greatest gratitude to Bapak Dr. Asriludin Tabunan for inviting me to Cakep di Balkon podcast. I hope that I can give my greatest strength in the national round and win the crown. Thank you. Wah, luar biasa banget ya, 2 sosok muda yang bukan cuman berprestasi tapi juga membawa semangat besar buat melestarikan budaya dan pariwisata kita. Terima kasih banyak buat Sinta dan Cecilia yang udah hadir di podcast hari ini. Sukses selalu untuk kalian berdua. Semoga terus jadi inspirasi buat generasi muda Indonesia. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Mari kita dukung terus program dan visi misi Bapak Bupati Deli Serdang, dan mari kita menjadi warga yang taat pajak agar pembangunan di Deli Serdang lebih maju lagi. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Pemkab Deli Serdang. Saya Ica mewakili Sinta dan Cecilia dan seluruh kru yang bertugas. Terima kasih, pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.